Nah guys, mungkin kalian bertanya, apa sih pentingnya antimateri ini bagi para ilmuwan? Ada hal yang harus kalian tahu, dan ini mungkin akan sedikit mengagetkan. Tadi sudah dibahas bahwa antimateri adalah efek dari penggabungan dua teori, teori kuantum dan teori relativitas khusus Einstein. Nah, penggabungan dua teori ini sebenarnya menghasilkan satu teori baru, yaitu yang namanya quantum field theory, teori medan kuantum. Teori ini sangat-sangat absurd, sangat-sangat halu, dan sangat-sangat gila, karena teori ini menyimpulkan bahwa elemen paling dasar dari alam ini ternyata bukan partikel, tapi sesuatu yang lebih abstrak. The best theories we have tell us that the fundamental building blocks of nature are not particles, but something much more nebulous and abstract. The fundamental building blocks of nature are fluid-like substances which are spread throughout the entire universe and ripple in strange and interesting ways. Ya, rumit untuk menjelaskannya, tapi konsekuensinya begini. Ini adalah sebuah simulasi komputer dari ruang kosong yang didapat dari teori ini. Ternyata para ilmuwan menemukan bahwa dalam ruang kosong pun atau dalam ruang hampa pun ternyata terdapat aktivitas misterius yang oleh para ilmuwan kemudian disebut fluktuasi kuantum. So even when there's nothing else there, the field is constantly bubbling and fluctuating. These are things that we call quantum vacuum fluctuations. But this is what nothingness looks like from the perspective of our current theories. Nah, apa maksud fluktuasi kuantum ini? Ternyata ini adalah proses penciptaan dan penghancuran materi dan antimateri secara acak. Jadi menurut teori ini, materi itu bisa muncul dari ruang hampa. Dan kemunculan materi ini disertai pasangannya, antimateri. When you bring relativity and quantum theory together, then you have for certain this notion of electron and anti-electron pairs just appearing out of the vacuum. Nah, para ilmuwan menduga inilah juga yang terjadi saat terjadinya Big Bang. Tentunya sains tidak bisa menjawab dari mana alam semesta ini berasal. Tapi sejauh ini mereka bersepakat bahwa alam semesta ini berawal dari fluktuasi kuantum, yang mana itu berarti berasal dari ketiadaan. Lalu terjadi ledakan yang sangat dahsyat yang namanya Big Bang. Nah, di detik-detik pertama terbentuknya alam semesta ini, jumlah materi dan jumlah antimateri itu sama. Tapi kemudian banyak dari mereka yang saling menghancurkan dan berubah menjadi cahaya, sampai akhirnya menyisakan jumlah materi yang lebih banyak dari antimateri. Dan sisa-sisa materi ini kemudian menjadi bintang, menjadi galaksi, planet, dan seterusnya. And what remains in the universe now is a consequence of very tiny difference between the amount of matter and antimatter that existed at that point. But that difference is the reason why we're here. Because if we had the same amount of matter and antimatter, it would all have cancelled each other out, and the universe now would just be full of light. Nah guys, itulah alasannya mengapa mesin raksasa ini dibangun oleh CERN. Mesin ini umumnya disebut dengan akselerator partikel. Tapi mesin ini juga sering dijuluki dengan Big Bang Machine, karena mesin ini mensimulasikan terjadinya Big Bang. Jadi para ilmuwan menganggap bahwa semua materi di alam ini terbentuk saat terjadinya Big Bang. Maka untuk mengetahui detik-detik saat terjadinya Big Bang, atau untuk mengetahui apa susunan materi yang paling awal, maka mereka harus merekonstruksinya menggunakan mesin ini. Caranya adalah dengan mempercepat partikel sehingga kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Lalu partikel ini ditumbuhkan dengan kecepatan tinggi. Nah, saat terjadinya tumbukan inilah, menurut para ilmuwan, itu prosesnya sama seperti terjadinya Big Bang. Dan dengan cara ini kemudian para ilmuwan menemukan partikel-partikel yang lain yang sebelumnya tidak pernah terdeteksi, termasuk menemukan partikel-partikel antimateri. And then we have to somehow get all the particles that come out of this event. We have to reconstruct them and find the new particles that are happening. Nah, tapi sayangnya antimateri ini umurnya sangat-sangat singkat, hanya sepersekian detik, karena mereka langsung menghilang ketika bersentuhan dengan materi yang lain. Itulah mengapa kalian lihat di Angels and Demons, antimateri ini dikurung dalam tabung. Tabung ini menggunakan medan magnet untuk menahan supaya antimateri tidak bersentuhan dengan materi. Nah, yang dilakukan CERN pun faktanya seperti itu. Alpha is in the business of making antimatter and studying it, making very precise measurements on the atoms of antihydrogen, which we can create here at CERN and trap in our alpha devices. Nah, pertanyaan sekarang, apakah antimateri ini bisa menjadi bom?
seperti yang diperlihatkan dalam Angels and Demons. Secara teori, ya, karena ini sesuai dengan rumusnya Einstein, E mc². C di situ artinya kecepatan cahaya, dan kecepatan cahaya itu besar sekali, sekitar 300.000 km per detik. Dan itu pun harus dikuadratkan. Menurut perhitungan rumus ini, seandainya kita punya 1 gram antimateri dan 1 gram materi, lalu dipertemukan, mereka akan mempunyai daya hancur yang luar biasa besar. If I have a quarter of a gram of normal matter meeting a quarter of a gram of antimatter, then the resulting annihilation has an explosive force of 5 kilotons of TNT. Nah tapi guys, itu hampir mustahil terjadi. Mengapa? Karena menciptakan antimateri itu luar biasa sulit. Menurut CERN, mereka hanya bisa menciptakan antimateri 1/1 miliar gram dalam waktu 1 tahun. Artinya membutuhkan 1 miliar tahun hanya untuk mendapatkan 1 gram antimateri. Jadi antimateri dalam jumlah banyak mungkin hanya terjadi dalam Angels and Demons. Nah itulah guys tentang antimateri. Sebetulnya masih banyak yang bisa diungkap tentang antimateri ini, tapi minimal kalian tahu antimateri itu apa. Selanjutnya kalian bisa langsung ke situsnya CERN karena semuanya dijelaskan di sana. Bahkan ada halaman khusus mengenai sains di balik Angels and Demons. Silakan lihat linknya di deskripsi. Nah di part selanjutnya kita akan bahas satu hal lagi yang menarik dalam Angels and Demons, yaitu partikel Tuhan. Dulu kita pernah membahasnya sekilas, tapi kali ini kita akan bahas lebih detail. It's what gives all matter mass, the thing without which we couldn't exist. Canadian scientists are part of a team that may be one step closer to explaining a fundamental puzzle. They say they have found the Higgs boson, the so-called God particle.